Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal PPG pedagogik. Nah, sebelum kita membahas soalnya, mari teman-teman memperhatikan catatan yang sudah saya sediakan di video kali ini. Nah, catatan yang pertama di sini soalnya terdiri dari 6 soal. Kemudian tentunya mari kita bahas tentang soal pedagogik, di mana materinya adalah metode dan model pembelajaran. Dan tentunya jangan lupa kita berdiskusi nanti ketika teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, kita langsung ke soalnya. Nah, untuk soal nomor 1, Bunia melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan, penuntun, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bunia merupakan strategi pembelajaran. Yang A adalah Project Based Learning atau PJBL, yang B adalah kontekstual, yang C adalah Discovery Learning, yang D adalah Problem Based Learning atau PPL, dan yang E adalah Inquiry Learning. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah Problem Based Learning atau PBL. Nah, ketika kita membaca soalnya ini, tentu di awal-awal kita udah paham nih, karena di sini kita ketahui bahwa model pembelajaran PBL itu memang kita diarahkan untuk memberi masalah dulu kepada siswa. Nah, di sini untuk pertanyaannya ini adalah merupakan strategi pembelajaran. Dari sebenarnya ini model pembelajaran ya. Jadi kita lihat optionnya ini semuanya terkait dia dengan model pembelajaran. Nah, namun di sini dikatakan strategi karena ada beberapa langkah-langkah sintak yang dilakukan sesuai dia dengan sintak PBL. Jadi ini juga kita kaitkan dia masalah strategi. Namun sebenarnya model dan strategi itu berbeda. Hanya saja di sini soalnya mengatakan bahwa strategi pembelajaran yang dilakukan, tapi sebenarnya ini adalah model pembelajaran. Oke, kita sekarang melihat uraian singkatnya. Jadi supaya kita paham bahwa konsep PBL itu seperti apa sih. Nah, jadi PBL adalah pembelajaran kontekstual yang berawal dari masalah konkret yang dihadapi siswa atau masyarakat. Berikutnya adalah masalah dalam PBL bersifat interdisipliner sehingga dapat dilaksanakan oleh siswa lintas mata pelajaran atau jurusan. Dapat juga melibatkan masyarakat dan narasumber selain guru. Kemudian di sini adalah dalam pembelajaran PBL menggabungkan beberapa metode seperti inquiry dan kooperatif. PBL juga melibatkan berbagai kemampuan siswa, jadi bersifat multiple intelligence. Nah, sekarang di sini kita lihat juga sintak atau langkah-langkah dalam PBL. Yang pertama di sini ada orientasi siswa pada masalah. Di sini ada uraian singkatnya juga. Kemudian mengorganisasi siswa dengan beberapa indikatornya juga. Kemudian membimbing penyelidikan. Kemudian mengembangkan, menyajikan hasil. Nah, baru yang terakhir sini adalah menganalisis dan evaluasi masalah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, metode pembelajaran dengan cara seolah-olah berada dalam suatu situasi untuk memperoleh suatu pemahaman tentang suatu konsep adalah definisi dari metode. Yang A adalah ceramah, yang B adalah diskusi, yang C adalah bermain peran, yang D adalah eksperimen, yang D adalah demonstrasi. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah bermain peran. Nah, kalau kita lihat di sini di pertanyaannya sudah jelas. Metode pembelajaran dengan cara seolah-olah berada dalam suatu situasi. Nah, jadi ini jelas metode yang digunakan adalah bermain peran. Nah, bermain peran ini dominan digunakan ketika kita mengajarkan tentang bahasa Indonesia. Tapi tidak dipungkiri juga ada beberapa mata pelajaran yang bisa kita gunakan metode ini. Ya, misalnya PKN, PPKN atau IPS, dan ada beberapa mapel yang lain. Ini tergantung dari materi yang akan kita sampaikan ke siswa. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Nah, di sini untuk uraian singkatnya, metode bermain peran adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh. Nah, di sini ada beberapa langkah penggunaan metode yaitu bermain peran. Nah, yang pertama di sini adalah dideskripsikan
mendeskripsikan skenario kejadian atau situasi yang dipentaskan. Berikutnya adalah mempelajari karakteristik peranan yang akan dipentaskan. Berikutnya adalah memilih pemeran dan menugaskan untuk menghayati peran yang harus dibawakan. Berikutnya adalah melaksanakan kegiatan bermain peran. Berikutnya adalah kegiatan mendiskusikan hasil bermain peran. Oke, kita beralih ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, di sini ada rumus KD, yaitu mendeskripsikan rangka manusia dan fungsinya. Nah, rumusan tujuannya adalah dengan mengamati gambar tulang rangka manusia, siswa mampu mengklasifikasi tulang rangka manusia menjadi 3 bagian dengan teliti. Nah, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Bentuk kegiatan siswa pada langkah mengkomunikasikan adalah sebagai berikut, kecuali yang A di sini adalah mengumpulkan laporan berupa gambar tulang rangka manusia. Yang D adalah menyajikan hasil diskusi kelompok tentang fungsi rangka manusia dalam bentuk tabel. Yang C adalah menyimpulkan fungsi rangka tubuh manusia. Yang D adalah melaporkan hasil kerja kelompok dalam bentuk gambar komik tulang rangka manusia. Nah, untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu melaporkan hasil kerja kelompok dalam bentuk gambar komik tulang rangka manusia. Nah, jadi di sini ini terkait dia dengan pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini ada beberapa langkah-langkahnya. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan dia model pembelajaran, tapi ini pendekatan saintifik ini paling sering kita temukan ketika kita mempelajari tentang mata pelajaran IPA, paling banyak di mata pelajaran IPA ya. Nah, jadi saintifik ini ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan. Oke, tapi di sini yang ditanyakan adalah langkah pada saat komunikasi, atau langkah atau bagian dari komunikasi ketika kita melakukan pendekatan saintifik pembelajarannya maksudnya ya. Oke, jadi di sini kita menjelaskan sedikit tentang uraian singkatnya. Nah, pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Nah, penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, kemudian mengklasifikasi, kemudian ada mengukur, kemudian ada meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Oke, di sini proses pembelajaran saintifik memuat aktivitas. Yang pertama itu ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau mencoba. Kemudian adalah mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan yang terakhir di sini adalah mengomunikasikan. Nah, jadi yang terakhir di mengomunikasikan ini kira-kira kegiatannya seperti apa? Nah, jadi kegiatan belajar yang dilakukan pada tahap mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Nah, berikutnya adalah kegiatan lainnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. Nah, ketika kita memperhatikan option di soal nomor 3 ini, sebenarnya tidak ada salahnya terkait dia dengan bagaimana cara siswa mengkomunikasikan, apalagi terkait dia dengan era pembelajarannya sekarang, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, di mana ada namanya pembelajaran yang bermakna atau pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tentu kita membebaskan siswa untuk bagaimana mengekspresikan dirinya dalam mengkomunikasikan atau mengerjakan tugasnya. Jadi sebenarnya di optionnya ini tidak ada salahnya, tapi perlu kita perhatikan di sini, yaitu terkait dia dengan kemampuan dari siswa tersebut. Nah, jadi di sini karena ini masih menggunakan KD, kalau sekarang kan kita menggunakan capaian pembelajaran, jadi ranahnya lebih kita memperhatikan kemampuan siswa. Nah, jadi di sini kenapa kecualinya adalah D? Karena di sini ada kata bentuk gambar komik. Jadi ketika siswa mau mengumpulkan mengumpulkan tugasnya, tentu di sini pasti mereka akan melakukan yang namanya pembuatan gambar, itu istilahnya komik. Bagaimana komik? Berarti ini membutuhkan waktu yang lama, dan di sini juga perlu yang namanya model yang kita gunakan. Kalau tidak salah bisa digunakan yaitu PJBL ya, karena ini ada proyek. Karena di sini cara mengumpulkan laporannya itu dalam bentuk gambar komik, jadi membutuhkan waktu yang lama. Maka tentu kecualinya itu jawabannya yang tepat adalah D.
Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, berikut ini rancangan kegiatan pembelajaran untuk topik fotosintesis. Yang pertama di sini adalah guru menyajikan gambar tumbuhan, hewan, dan cahaya matahari. Berikutnya kedua ada di sini ada peserta didik mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan asal energi yang dihasilkan makhluk hidup. Yang ketiga adalah peserta didik mengumpulkan informasi melalui percobaan fotosintesis. Yang keempat di sini adalah peserta didik berdiskusi kelompok untuk mengolah informasi yang didapat. Yang kelima adalah peserta didik membandingkan hasil pengamatan dengan berbagai literatur. Yang keenam di sini adalah peserta didik menyimpulkan hasil percobaan. Pertanyaannya adalah berdasarkan langkah kegiatan pembelajaran tersebut, model yang digunakan adalah yang A adalah Project Based Learning atau BCBL, yang B adalah Discovery Learning, yang C adalah Inquiry Learning, yang D adalah Problem Based Learning, nah atau PBL. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah discovery learning. Nah, jadi teman-teman kalau udah paham nih tentang model discovery learning, ketika membaca beberapa poin kegiatan di topik fotosintesis ini, pasti teman-teman udah tahu langsung bahwa model yang digunakan ini pasti adalah discovery learning. Oke, sekarang kita lihat nih uraian singkat terkait dia dengan discovery learning. Nah, discovery learning ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Nah, di sini ada beberapa sintak atau langkah-langkah dari discovery learning. Yang pertama nih, pemberian rangsangan. Nah, ini udah jelas pemberian rangsangannya itu ada di soal nomor 1, yaitu bukan soal nomor 1 atau langkah yang pertama, yaitu guru menyajikan gambar tumbuhan, hewan, dan cahaya matahari. Ini dalam bentuk rangsangan. Nah, baru di sini pernyataan atau identifikasi masalah, ini bisa kita lihat di soal nomor urut kedua. Kemudian ada pengumpulan data, kemudian ada pengolahan data, kemudian adalah pembuktian, baru di sini yang terakhir adalah menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, di sini langkah kegiatan pembelajarannya ini atau kegiatan pembelajarannya ini tentu mengarah ke discovery learning ketika teman-teman memperhatikan sintak dari discovery learning tersebut. Oke, kita beralih ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, jika guru ingin mendapat gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu atau proses membuat sesuatu, proses bekerjanya sesuatu, proses mengerjakan atau menggunakan sesuatu, komponen-komponen yang membentuk sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara lain, dan untuk mengetahui atau melihat kebenaran sesuatu, maka metode yang harus digunakan adalah yang A adalah tanya jawab, yang B adalah diskusi, yang C adalah eksperimen, yang D adalah demonstrasi. Nah, untuk soal nomor 5 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya tepat tentu adalah yang D, yaitu demonstrasi. Nah, jadi metode demonstrasi ini merupakan salah satu memang metode yang penting kita gunakan ketika ada beberapa hal yang memang perlu pemahaman lebih detail, lebih jelas, dan segalanya. Nah, karena dengan demonstrasi ini hal yang tidak konkret bisa jadi konkret. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Nah, jadi di sini pengertian dari metode demonstrasi menurut Syah, ya ini adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Nah, di sini juga metode demonstrasi menggunakan pendekatan apa. Jadi ini supaya teman-teman tahu nih, menurut Suparno, pembelajaran demonstrasi diartikan sebagai metode mengajar dengan pendekatan visual agar siswa dapat mengamati proses, informasi, peristiwa, alat dalam pembelajaran fisika dengan tujuan siswa lebih memahami bahan yang diajarkan lewat suatu kenyataan yang dapat diamati. Oke, next kita ke soal nomor 6 atau yang terakhir. Nah, ini untuk soal nomor 6 ini, kalau teman-teman memang udah hafal nih tentang model PBL atau sintak dari PBL, ini teman-teman bisa langsung merangkai jawabannya dengan tepat. Oke, saya bacakan soalnya ya. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model PBL. Yang pertama nih ada orientasi siswa pada masalah. Yang kedua adalah mengorganisasi siswa dalam belajar. Yang ketiga mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang keempat adalah
adalah membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Nah, urutan yang benar pada model PBL adalah yang A 1, 2, 4, 3, yang B adalah 1, 4, 2, 3, yang C adalah 2, 1, 3, 4, yang D 3, 2, 1, 4, dan yang E adalah 2, 3, 1, 4. Nah, untuk soal 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 1, 2, 4, 3. Nah, teman-teman yang sudah hafal tentang singkat dari PBL atau teman-teman yang memperhatikan di jawaban pertama itu ada sintak yang saya paparkan atau jelaskan. Oke, sekarang tidak ada salahnya kita lihat sintak dari PBL ulang ya. Nah, yang pertama di sini ada orientasi siswa pada masalah, berikutnya ada mengorganisasi siswa, berikutnya membimbing penyelidikan, berikutnya adalah mengembangkan atau menyajikan hasil, dan menganalisis dan tentunya evaluasi masalah. Nah, ini untuk sintak dari PBL. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk kita berkomunikasi lebih jauh, bisa di IG atau di TikTok. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.